baru kemarin kita merayakan Natal dengan tema India. Saudara, dan sekarang kita akan diperhadapkan lagi dengan Natal bersama kita. 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Saudara, tidak berasa, tapi sesuai dengan lagu tadi bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib sampai hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang kata lagi, di awal ini saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Kelanjutan dari ayat 1 sampai ayat 6, bagaimana Elia berada di tepi sungai Kerit dan Tuhan menolongnya. Dan saat ini kita akan berlanjut di pasal 17 ayatnya yang ke-7. Kalau saudara sudah ketemu, saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara, dan saya akan membacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Tetapi perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang janda yang ditulis dalam kitab Raja-Raja tidak ditulis siapa namanya. Tapi tentunya kalau Alkitab menulis seorang janda, berarti saudaraku yang kekasih, janda ini merupakan janda yang spesial di mata Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dan janda ini bukan orang istimewa. Janda ini juga bukan orang Israel yang merupakan orang pilihan Tuhan. Dia berasal dari satu kota yang bernama Sidon, ayatnya yang ke-9. Dan saudaraku yang kekasih, Sidon ini merupakan pusat penyembahan berhala. Jadi dia bukan merupakan bagian, atau kalau kita katakan sekarang, dia bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya Tuhan. Saudara, karena dia berasal dari Sidon yang merupakan tempat pusat penyembahan dewa Baal, yang dikenal sebagai, saudaraku yang kekasih, tempat asalnya Ratu Isabel. Saudaraku yang kekasih, dan dari sudut pandang Tuhan, saudaraku yang kekasih, ia bukan orang pilihan. Karena dia bukan orang Israel, bukan tokoh Alkitab. Sebelum saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi kenapa Allah memakai janda ini, saudaraku yang kekasih? Kalau kita baca catatan ayat ini, sungguh miris. Sungguh sedih. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, saudara, ada seorang janda yang sangat-sangat miskin. Tidak memiliki apa-apa, hanya segenggam tepung, saudaraku yang kekasih, bukan roti. Segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli, hanya sedikit.
Artinya janda ini merupakan seorang janda yang sangat-sangat miskin. Tidak memiliki apa-apa lagi. Dan saudara, kalau kita baca cerita ini, saudaraku yang kekasih, dia bilang setelah dia bikin untuk dia, setelah dia makan roti segenggam tepung yang akan diolah menjadi roti ini, maka selanjutnya dia akan mati. Saudaraku yang kekasih, tapi kita lihat saudaraku yang kekasih, bagaimana Tuhan memakai janda ini. Saudara, sesuai dengan lagu tadi, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Di hari-hari ini saudaraku yang kekasih, Tuhan saudaraku yang kasih, kalau dulu memakai seorang janda dalam kehidupannya yang tidak baik, dalam kehidupannya yang terpuruk untuk memberi makan seorang Elia, kalau kita lihat catatan ini. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat, bersiaplah saudaraku yang kekasih dari ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai Kerit yang di atas ayat pasal 17 ayat 1 sampai 6 itu menjadi kering setelah Elia berada di sungai Kerit dan dipelihara Tuhan di sungai Kerit. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menyuruh untuk saudaraku yang kekasih Elia pergi ke Sarfat dan menjumpai dengan seorang janda yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita lihat ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Spesialnya si janda ini saudaraku yang kekasih, sesudah itu ia bersiap, Elia bersiap. Elia tunduk kepada Tuhan di dalam musim kering. Di dalam musim panceklik, di masa-masa resesi saudaraku yang kekasih, Elia tunduk pada otoritas Tuhan. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, saudaraku yang kekasih, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Saudaraku yang kekasih, dan Elia menghampiri dan berseru kepada perempuan itu, dan dia meminta minum. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Di dalam musim kering air sangat mahal. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika saudaraku yang kekasih, Elia dan janda ini tidak saling kenal. Elia saudaraku yang kekasih dan janda ini tidak saling kenal. Tapi kita lihat Tuhan memakai seorang janda ini. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, baru pergi untuk mengambilnya, saudara kasih, coba ini hamba Tuhan, saudara kasih. Coba ambil juga bagiku sepotong. Coba saudara kasih, hamba Tuhan sudah minta ini. Terus orang bilang minta apa? Kasih hati, minta jantung. Tidak tahu diri, sepertinya Elia. Tidak tahu diri, minta minum. Baru saja mengambil minum, dia minta roti. Saudaraku yang kekasih, tapi saudaraku yang kekasih, perempuan ini menjawab dengan jujur. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Memang gak ada roti. Sedikit pun kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami makannya, maka kami akan mati. Janda ini saudaraku yang kekasih, kehilangan pengharapan. Kita lihat saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya garis bawahi bahwa janda ini saudaraku yang kekasih bukan orang pilihan Allah, bukan orang Israel. Kalau sekarang ini di zaman ini, janda ini bukan orang Kristen. Tapi Tuhan memakai janda ini saudaraku yang kekasih, dalam kepolosannya, dalam kemiskinannya, dalam keadaan yang terburuk dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat ayatnya yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini saudaraku yang kekasih, perempuan ini menjawab dengan jujur apa yang ada padanya. Dia tidak melawan apa yang dikatakan oleh Elia, kita lihat. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, berbuatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kita lihat di sini saudaraku yang kasih. Miris gak saudaraku yang kekasih? Semua yang ada, yang merupakan hidup dan mati daripada janda ini diminta oleh seorang nabi bernama Elia. Yang tadi saya bilang minta kasih jantung, kasih hati, minta jantung.
Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini bahwa perempuan ini sekali lagi bukan siapa-siapa. Tapi saudaraku yang kekasih, ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, ayat 15. Ayat 15 kita lihat, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Saudaraku yang kekasih, kalau kita baca ayat ini, saudara, ini perempuan hebat. Ini seorang janda yang hebat. Dia tidak lagi memikirkan hidupnya. Dia tidak kenal Tuhan. Tapi saudara, apa yang menggerakkan hatinya, saudaraku yang kekasih, sehingga dia berbuat seperti yang diperintahkan oleh Elia. Hamba Tuhan, pendeta misalnya, datang, sudah tahu udah nggak ada apa-apa lagi, masih juga minta. Sudah tahu masa krisis, masih juga ngitung perpuluhan. Kasih hati, minta jantung. Tapi itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Elia. Pergilah, aku akan memelihara engkau lewat seorang janda. Janda yang bukan janda yang berasal dari orang pilihan Allah. Janda yang berasal dari pusat penyembahan berhala. Tapi aku akan memelihara engkau, saudaraku yang kekasih. Kalau saudaraku yang kekasih, kita lihat perempuan ini, dia bukan mengenal Tuhan. Dia bilang, ngapain saya repot urusin lu? Saya aja udah mau mati, mending saya bikin buat saya makan dan saya mati. Apa pedulinya denganmu? Apa pedulinya denganmu? Siapa engkau? Saya tidak mengenal engkau. Engkau orang yang baru datang dari Sungai Kerit. Engkau baru berjumpa dengan aku. Janda ini mengalami banyak hal, saudara kasih, dalam problem. Seorang janda berjumpa dengan seorang laki-laki bernama Elia. Dan dipersilakan masuk di dalam rumahnya. Sudah melanggar etika. Tapi kita lihat, saudaraku yang kekasih, janda ini walaupun dia tidak mengenal Kristus, tapi dia memiliki kasih. Dia menerima keberadaan Elia. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh Elia. Saya percaya bahwa janda ini adalah janda yang baik, janda yang luar biasa, janda yang merupakan janda pilihan Allah. Makanya ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Saudaraku yang kekasih, mujizat Allah tidak akan terjadi di masa krisis kalau kita tidak benar-benar memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu sungguh sakit dan menyentuh kita. Kadang-kadang firman Tuhan itu datang seperti belati dalam kehidupan kita. Saya membaca kitab Yehezkiel sekarang, saudaraku yang kekasih. Dalam pembacaan mulai dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel. Saudaraku yang kekasih, sekarang ini saudaraku kasih, saya baca tiap pagi, saya baca itu merinding bulu kuduk saya merinding, saya hidup ketika saya bangun pagi jam 5, kadang jam 5 kurang, saya membaca Alkitab, saudaraku yang kekasih, saya merinding. Karena apa? Karena firman Tuhan yang tertulis di situ merupakan hukuman. Apabila tidak mendengar perkataan Tuhan, apabila menyimpang ke kiri dan ke kanan, apabila menyembah kepada berhala, maka engkau akan dihukum, engkau segala macam. Hukuman yang terjadi, nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa itu, aku akan menghukum mereka karena mereka telah berbuat dosa, berbuat curang kepadaku. Kita lihat, saudaraku yang kekasih, perempuan ini dia tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara kasih, ketika hamba Tuhan Elia ini mengatakan sesuatu kepada dia, saudaraku yang kekasih, dia berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Di masa krisis seperti ini, saudaraku yang kekasih, di masa-masa pandemi seperti ini, saudaraku yang kekasih, yang harus kita lakukan yaitu melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, sekalipun itu sakit rasanya. Saudaraku yang kekasih, siapa nggak sakit hati, saudaraku yang kekasih, sebagai perempuan janda? Coba saudara berpikir bahwa saudara ada di pihak si janda ini. Jangan pada pihak Elia dulu, pada pihak seorang janda ini, sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi diminta oleh hamba Tuhan, berilah, berkorbanlah.
berilah, berkorbanlah semua yang ada padamu. Dia minta, saudaraku yang kekasih, minta hidup daripada janda ini diminta oleh Elia. Artinya janda dan anak ini punya kehidupan hanya tergantung dari segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Setelah itu mereka makan, beberapa waktu itu mereka akan mati. Tapi Elia meminta seluruh hidupnya kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang kekasih, ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita? Ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, Alkitab katakan pergilah, lakukan seperti yang dikatakan Elia. Pergilah, lakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Di masa krisis ini, saudaraku yang kekasih, di masa pandemi ini, di masa-masa yang sukar seperti ini, di masa-masa yang sulit seperti ini, saudaraku yang kasih, pergi dan lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Makanya ada satu jemaat yang tanya sama saya, Pak Pendeta, apa kewajiban saya sebagai jemaat? Saya bilang setia. Dia tanya apa lagi? Setia. Apalagi? Dia tanya terus. Saya bilang wajib bayar perpuluhan. Oh itu ya. Ya. Setia kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita. Engkau tidak akan pernah kekurangan. Berilah apa yang Tuhan minta. Berilah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka saudaraku yang kekasih, Alkitab katakan maka engkau tidak akan kekurangan. Saudara kasih ayat 15. Dalam beberapa waktu lamanya perempuan dan anaknya ini, saudaraku yang kekasih, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 kita lihat. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Ini nggak masuk akal. Masa segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli ini menjadi mujizat Allah di ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang kekasih, kita lihat Tuhan membuat mujizat. Tepung itu, saudaraku yang kekasih, secara logika dihasilkan dari misalnya proses pembuatannya dari padi atau dari beras, dihaluskan atau dari jagung, dari mana ada proses yang membuat hasil akhirnya menjadi tepung. Kalau tepung itu tepung gandum, artinya dia harus melalui proses. Tapi ini tidak, saudaraku yang kekasih, ayat 16. Tepung dalam tempayan yang hanya segenggam itu tidak pernah habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu kita selanjutnya. Itu cerita selanjutnya. Mujizat yang dialami oleh perempuan ini. Ketika perempuan ini memberi makan. Memberi apa yang Tuhan minta. Saudaraku yang kekasih, perempuan ini melewati masa krisis. Dalam pemeliharaan Tuhan. Siapa kita di antara kita yang hari ini tidak mengalami krisis? Siapa di antara kita yang tidak mengalami goncangan? Siapa di antara kita yang tidak mengalami datangnya angin badai dalam kehidupan kita? Alkitab katakan pergilah dan lakukanlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Katakan amin. Lakukan saja apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dengan Tuhan kita tidak bisa hitung secara logika. Saya percaya kalau sampai hari ini saudaraku yang kekasih, saudara masih ada, masih diberkati, artinya saudara masih melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, Tuhan bisa bikin orang kaya dan miskin itu hanya seperti membalikan telapak tangan. Tuhan membuat orang naik dan turun itu seperti hanya membalikan telapak tangan. Tuhan membuat mujizat ini, saudaraku yang kekasih, hanya seperti membalikan telapak tangan. Ketika saudaraku yang kekasih, perempuan ini melakukan bagiannya, menyiapkan bagiannya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini. Kalau perempuan ini egois, mungkin dia bikin diam-diam. Dia bikin dulu diam-diam, terus dia makan dulu diam-diam. Kan Elia nggak tahu.
Dia makan dulu diam-diam, terus diam-diam, sisanya baru dikasih ke. Tapi Elia bilang bikin dulu, terus kasih ke aku dulu. Bikin, terus kasih buat aku. Perempuan ini enggak komplain, saudaraku yang kekasih. Dia tidak pikir lagi hidupnya, dia tidak pikir lagi bahwa barang ini akan habis. Saudaraku yang kekasih, tapi dia berbuat seperti apa? Dia bikin, dia goreng, dia kasih ke Elia. Dia ambil minum, dia kasih ke Elia. Dia tidak lagi memikirkan hidupnya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat luar biasa seorang janda yang belum mengenal Tuhan, yang berasal dari pusat penyembahan berhala. Tapi ketika dia mengenal Elia, dia tahu Elia adalah hamba Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari-hari ini memang cukup keras. Di hari-hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, memanggil kita untuk kembali datang, lakukan seperti apa yang saudaraku yang kekasih. Dalam kemelaratan saudaraku yang kekasih. Ketika perempuan ini berjumpa dan bercakap-cakap dengan Elia saudaraku yang kekasih. Perempuan ini belum mengalami mujizat. Dia sementara mengalami penderitaan. Dan saudara ketika dia sementara mengalami penderitaan itu dia harus mengalami ujian iman. Ujian iman saudaraku yang kekasih dengan saudara kata saya katakan dia menerima orang asing seorang laki-laki sedangkan dia seorang janda. Dia harus mempersilakan seorang laki-laki masuk di dalam rumahnya. Dan resikonya saudaraku yang kasih tahu. Hukum masyarakat apa saudara kasih ketika seorang laki-laki masuk ke rumah seorang janda. Tapi janda ini tidak memikirkan apa-apa. Saudaraku yang kekasih, dia tidak berpikir posisinya yang nyaman. Karena saya percaya Tuhan mempersiapkan janda ini untuk menjadi teladan bagi kita di hari-hari ini. Katakan amin. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, sebab beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Beginilah mujizat itu terjadi, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sampai masa panceklik itu lewat. Sampai masa di mana engkau bisa bekerja dengan normal. Mungkin yang tersisa darimu tinggal sedikit. Mungkin yang tersisa dari usahamu mungkin tinggal sedikit. Mungkin yang tersisa dari pekerjaanmu, dari rumahmu mungkin tinggal sedikit. Seperti sudah tidak ada harapan. Kalau dikatakan napasmu sudah tersenggal-senggal. Dalam hari-hari ini saudaraku yang kekasih banyak ujian. Semua kita sudah seperti napas mau habis. Sudah tidak ada lagi sepertinya pertolongan. Ke kiri jalan buntu, ke kanan jalan buntu. Ke depan buntu, ke belakang buntu. Sudah tidak ada jalan lagi. Ingat masih ada satu jalan. Yaitu jalan ke atas. Katakan amin. Tuhan akan membangkitkan hal yang kecil. Saudaraku yang kekasih satu ketika ada orang yang hampir mati. Dan dokter katakan bahwa orang ini sudah tidak. Saudaraku dan 90% dikatakan sudah mati. Saya bilang masih ada 10%. Dan 10% itu Tuhan masih melakukan mujizat. Orang yang kena kanker. Saya berdoa. Saya bilang ingat baik-baik. 10% itu di tangan Tuhan masih bisa terjadi mujizat. Sama seperti ini, segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli, Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Saya bilang percaya dengan iman. Saya pernah berdoa buat orang yang belum mengenal Tuhan juga sama seperti ini. Sudah kasih dan saya katakan 10% itu Tuhan masih melakukan mujizat. Bangkit dari keterpurukanmu, percaya kepada Tuhan. Bahwa hal kecil Tuhan akan membangkitkan kembali menjadi besar. Dan saudaraku yang kasih beberapa waktu kemudian saya ketemu dia sudah sehat. Puji Tuhan, Tuhan beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bahkan ada yang tinggal 1%. Ngos-ngosan, ngap-ngap. Kejadian waktu itu juga pernah opanan, maaf waktu itu masih ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat kepada dia. Waktu dia ada di gereja dan dia sudah harus pergi 1 tahun sebelum dia meninggal. Dan Tuhan memberikan umur panjang tambah 1 tahun lagi buat dia.
Masih tersisa sedikit dari kita itu, saudaraku yang jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau apa yang ada pada kita sepertinya sudah tidak berguna lagi, tapi ingat baik-baik apa yang ada padamu itu, fungsikan itu kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah takut, Allah akan membuat mujizat. Jangan berpikir bahwa hari ini hari terakhir kita. Jangan berpikir bahwa hari ini sudah segala sesuatu akan berakhir. Kalau masih ada napas, berarti masih ada mujizat. Katakan amin. Masih ada napas, masih punya pengharapan. Saudaraku yang kekasih, logika tidak dapat masuk di dalam cerita ini. Saudaraku kasih, logika tidak bisa mencerna apa yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 17. Logika tidak dapat bisa menjawab mujizat yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janda ini mengambil satu langkah iman. Dia melakukan, saudaraku yang kekasih, dia menyambut Elia dengan ramah. Dia menyambut Elia dengan ramah. Dia membuat roti tanpa, saudara kasih, dia berkata-kata lagi. Setelah dia bercakap-cakap tadi, dia terbuka bahwa ini hanya ada pada dia. Segala macam ini hanya ada pada dia. Dan ketika Elia bilang, buat dulu bagiku. Saudara kasih, perempuan ini mengambil langkah iman. Saudara kasih, dia membuat seperti apa yang Tuhan lakukan. Yang Elia perintahkan kepadanya. Dan ketika dia melakukan dengan langkah iman itu, saudaraku yang kekasih. Kita lihat perempuan ini tidak memiliki alasan untuk menolak permintaan Elia. Berapa banyak di antara kita, saudara yang kasih, memiliki alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Berapa banyak di antara kita, saudaraku yang kekasih, yang ketika firman Tuhan datang kepada kita, saudaraku yang kekasih, kita menolak kebenaran firman Tuhan. Kita bilang, enggak, saya punya tinggal ini sedikit. Loh, kalau saya kasih ke Tuhan, bagaimana dengan hidup saya? Di masa ini, saudara kasih, ini masa kekeringan. Saudara kasih, masa kering, masa pancaklik. Tidak ada hujan di tempat itu, saudaraku yang kekasih. Tidak ada makanan. Loh, bagaimana saya harus memberi kepada hamba Tuhan? Bagaimana saya harus memberi kepada Tuhan? Tapi saudara, di masa ini, saudara yang kasih, saya bersyukur, saudaraku yang kekasih, di masa bulan Maret sampai hari ini Tuhan pelihara kita semua. Sebagai hamba Tuhan, saudaraku kasih, saya melihat pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan. Begitu nyata, begitu mulia, saudaraku yang kekasih. Begitu agung, begitu indah di masa krisis. Ada begitu banyak hal-hal indah, kejutan-kejutan indah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, makanya saya tidak jemu-jemu untuk membekali seluruh jemaat. Saya tidak jemu-jemu untuk memberikan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani. Supaya saudara kasih mata jemaat juga bisa terbuka dan melakukan apa, seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini saudara kita ada, saudara, saya percaya karena kita masih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di masa yang sepi, di masa yang krisis, saudaraku yang kekasih, janda ini tidak mencari alasan untuk, saudaraku yang kekasih, menolak permintaan ini. Saudaraku kasih, dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya, dia memberikan seluruhnya. Saudara, dia tidak berpikir bahwa mujizat akan terjadi. Dia tidak berpikir bahwa tepung itu akan terus ada, minyak itu akan terus berada. Dia tidak berpikir seperti itu. Dia hanya berpikir bagaimana melakukan apa yang Elia perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. 13-16, saudaraku yang kekasih. Ayat yang menjanjikan bagi kita bahwa kita tidak akan berkekurangan di masa yang sukar. Asal kita berbuat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ketika membaca catatan ayat ini tadi yang saya katakan bahwa sedih rasanya. Kalau saya, saudaraku yang kekasih, saya pasti nggak tega. Saya nggak tega kalau saya misalnya lihat sudah sedikit begitu terus saya datang, saya bilang misalnya buat saya dong.
Padahal saya tahu bahwa itu adalah hidup dan mati mereka. Malah kalau saya bisa sebisa-bisanya apa yang ada pada saya kasih kepada orang tersebut. Tapi ini Elia juga nggak punya apa-apa. Janda ini masih memiliki apa-apa. Tapi ini merupakan hidup dan mati. Bapak Ibu yang kekasih, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bulu yang terkulai tidak akan lunglai. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu mari pegang janji Tuhan. Lakukan saja. Kadang-kadang apa yang firman Tuhan katakan itu kadang-kadang sakit. Kadang-kadang menyayat hati. Kadang-kadang menyinggung perasaan kita. Kadang-kadang membuat kita marah. Kadang-kadang membuat kita emosi. Kadang-kadang membuat kita sedih. Kadang-kadang membuat kita, tapi kita nggak pernah berpikir ketika Tuhan memberkati kita, membuat kita bahagia. Kita tidak pernah berpikir ketika Tuhan memberkati dan membuat kita berbahagia, kita bahagia, kita lupa. Tapi ketika kita, saudaraku yang kekasih, dikatakan harus mengalami penderitaan ini, saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang kita ngomel, kadang-kadang kita komplain. Kita tidak pernah hitung berkat-berkat Tuhan yang pernah kita terima. Kita hanya hitung kesusahan demi kesusahan. Kita hitung bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita tuh kita nggak pernah hitung. Kita cuma hitung kesusahan, kita cuma hitung penderitaan kita. Kita hanya hitung ujian kita. Saudara, saya pernah ingat waktu itu apa yang dikatakan oleh seorang kepada saya. Jangan ingat berapa banyak orang yang membencimu. Tapi ingatlah berapa orang yang mengasihi dan menyayangimu. Ingat mereka itu. Mereka yang membencimu mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses kedewasaanmu. Dalam proses kesuksesanmu. Tuhan juga mengizinkan orang. Jadi kita harus berterima kasih juga kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita. Kepada orang-orang yang membenci kita. Kepada orang-orang yang mengasihi kita. Jangan membenci mereka yang membenci kita. Tapi kasihilah mereka. Karena dari mereka lah, saudaraku yang kekasih, kita belajar apa itu sabar. Tapi saudaraku yang kekasih, kita lihat kembali kepada catatan ini, saudara yang kasih, hal yang luar biasa. Mujizat yang tidak bisa diukur oleh nalar, tidak bisa diukur oleh pikiran kita, tidak bisa dijangkau oleh logika kita. Tapi saudaraku yang kekasih, mujizat, saudaraku kasih, bisa berlaku melampaui akal dan pikiran kita. Mujizat, saudara, bisa terjadi melampaui logika kita. Oleh sebab itu, di masa yang krisis seperti ini, saudara, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sederhana, saudaraku yang kekasih. Tuhan hanya minta kita, saudara kasih, dari satu raja-raja ini untuk taat. Jangan komplain. Kalau firman Tuhan itu datang dan mengenai hidup kita, saudara kasih, jangan komplain. Berterima kasihlah kepada Tuhan, karena Tuhan masih mau mengingatkan kita. Kenapa Tuhan masih mau mengingatkan kita? Tuhan masih mengasihi. Kenapa Tuhan mau bekerja lewat janda ini? Karena saya percaya Tuhan sangat mengasihi janda ini. Dan Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Saya tahu kondisi saudara semua. Saya tahu kondisi jemaat semua. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya terus berdoa. Dalam doa-doa saya, saudaraku yang kekasih, tergambar jelas. Dengan jelas jemaat-jemaat. Setiap pagi ketika saya berdoa, tergambar jelas. Sehingga saya tidak pernah melupakan jam doa saya. Tergambar jelas seluruh jemaat. Jemaat yang mengalami penderitaan, jemaat yang mengalami, saudaraku yang kekasih, saya tahu sekalipun jemaat itu kelihatan tampaknya bahagia. Ketika berjumpa dengan saya, ketika mereka tampak bahagia, tampak senyum, tampak seperti tidak apa-apa. Tapi jauh di dalam hatinya yang paling dalam, mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan topangan doa dari seorang gembala. Oleh sebab itu saya tidak pernah membuang waktu saya untuk pergi kemana-mana. Saya tidak pernah membuang waktu saya mengambil waktu terus di kaki Tuhan untuk berdoa. Karena saya tahu masa ini akan segera lewat. Tapi sebelum masa ini lewat, saudaraku yang kekasih,
teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Teruslah taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih, hanya Dia yang mampu melakukan mujizat. Kekuatan kita tidak akan bisa membuat mujizat. Perjuangan kita tidak akan membuat kita menjadi lebih. Hanya pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saya menghabiskan jam-jam doa saya. Kadang seharian saya nggak turun ke bawah, saudaraku yang kekasih. Saya hanya berlutut di hadapan Tuhan. Saya hanya berdoa, saya menangis, saya minta Tuhan tolong. Saya tahu ketika saya berjumpa dengan jemaat, mereka tampak bahagia, mereka tampak senang. Saudaraku yang kekasih, tapi saya tahu mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan topangan doa. Oleh sebab itu saya mengambil catatan ayat ini. Saudaraku yang kekasih, bahwa mujizat masih berlaku asal kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, saya terus mengambil bagian saya. Mengambil tanggung jawab saya di masa yang sukar seperti ini. Yaitu bagian saya, yaitu harus berhubungan terus dengan Tuhan. Supaya terus Tuhan buka jalan. Sekalipun napas tersenggal-segal. Sekalipun saudaraku yang kekasih seperti tidak punya pengharapan lagi. Tapi saudaraku yang kekasih, ayat 15, pergilah. Berbuatlah seperti apa yang dikatakan Elia. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai waktu Tuhan memberi hujan. Percaya. Bahwa apa yang ada padamu tidak akan habis. Apa yang ada padamu, ingat baik-baik, di masa ini, apa yang ada padamu tidak akan habis. Maka akan terus, seperti doa Bapa kami, cukup. Setiap hari apa yang engkau perlukan, setiap engkau buka mata, Tuhan sudah menyiapkan berkat yang baru bagimu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, belajarlah dari perempuan ini. Dia melakukan, dia tidak komplain dengan apa yang Tuhan. Kadang-kadang saya komplain sama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang saya berdosa sama Tuhan, saya komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus begini? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa jemaat ini harus mengalami ini Tuhan? Kenapa kondisi ini harus seperti ini? Kadang-kadang saya komplain. Tapi kembali lagi saudaraku yang kekasih. Saya ingat apa yang Tuhan katakan. Tuhan bawa kita ke dalam proses untuk melatih iman kita. Untuk kita masih mau melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ataukah kita sudah bergeser dari nilai-nilai itu karena Kristus melanda kita. Kita menggunakan akal dan pikiran kita. Kita menggunakan semua kekuatan kita. Saudara, ketika kita makin menggunakan kekuatan kita. Ketika kita masih menggunakan pikiran kita. Maka saya percaya kita akan makin terpuruk. Tapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, lakukanlah di masa krisis ini. Dahulukan Tuhan, dahulukan Tuhan, dahulukan Tuhan, dahulukan Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam semua persoalan. Ketika engkau mau bepergian, berdoalah kepada Tuhan. Gak usah berlutut, gak usah apa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya serahkan perjalanan ini kepada. Ketika kita keluar dari rumah kita. Katakan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagiku. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari. Apa yang ada pada kita tidak pernah akan habis. Asal kita lakukan tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.